Al-Quran diturunkan pertama kali kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam pada malam Lailatul Qadar di Gua Hira. Malaikat Jibril datang membawa wahyu pertama dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu 5 ayat awal dari surah Al-Alaq. Saat itu Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam merasa sangat takut dan gemetar. Lalu beliau pulang kepada istrinya Khadijah radhiyallahu anha. Khadijah pun menenangkan beliau dan meyakinkan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan menelantarkannya. Sejak saat itu, wahyu turun secara bertahap selama 23 tahun. Ayat-ayat Al-Quran turun sesuai dengan kejadian, keadaan umat, dan kebutuhan hukum. Sebagian wahyu turun di Makkah, yang disebut ayat Makkiyah, berisi tentang tauhid, keimanan, janji surga, dan ancaman neraka. Sebagian lainnya turun di Madinah, yang disebut ayat Madaniyah, banyak berisi hukum-hukum syariat, aturan kehidupan bermasyarakat, hukum perang, dan hubungan antar umat. Pada masa Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam masih hidup, Al-Quran belum berbentuk mushaf seperti sekarang. Ayat-ayat yang turun langsung dihafal oleh para sahabat, terutama para penghafal Al-Quran yang disebut hufaz. Selain dihafal, ayat-ayat juga ditulis di pelepah kurma, batu tipis, kulit hewan, dan tulang hewan. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri yang membimbing para penulis wahyu agar menuliskan ayat di tempat yang benar sesuai petunjuk malaikat Jibril. Setelah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam wafat, pada masa Khalifah Abu Bakar As-Siddiq terjadi peperangan melawan kaum murtad yang dikenal dengan nama Perang Yamamah. Dalam perang itu banyak para penghafal Al-Quran yang gugur syahid. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu khawatir jika para penghafal Al-Quran terus berkurang, maka hafalan Al-Quran bisa hilang. Umar bin Khattab lalu mengusulkan kepada Abu Bakar As-Siddiq agar Al-Quran dikumpulkan menjadi satu mushaf. Awalnya Abu Bakar As-Siddiq ragu, karena Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah memerintahkan hal itu. Namun setelah diyakinkan oleh Umar bin Khattab, akhirnya Abu Bakar setuju. Tugas besar itu diberikan kepada Zaid bin Sabit radhiyallahu anhu, seorang sahabat muda yang cerdas dan menjadi penulis wahyu Nabi. Zaid bin Sabit mengumpulkan ayat-ayat dari para sahabat, baik dari hafalan maupun dari catatan, dengan sangat teliti. Ia hanya menerima ayat yang disampaikan oleh 2 orang saksi agar tidak ada kesalahan dalam penulisan. Setelah kerja keras, terkumpullah mushaf pertama yang rapi. Mushaf ini disimpan oleh Abu Bakar As-Siddiq, lalu diwariskan kepada Umar bin Khattab setelah beliau wafat, dan setelah Umar bin Khattab wafat mushaf itu dipegang oleh Hafsyah binti Umar, istri Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Pada masa Khalifah Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, Islam telah menyebar luas hingga ke berbagai negeri. Karena perbedaan dialek bacaan Al-Quran, sempat terjadi perselisihan di kalangan kaum muslimin. Utsman bin Affan lalu memerintahkan penyalinan mushaf menjadi beberapa eksemplar sesuai bacaan yang diajarkan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Mushaf-mushaf itu kemudian dikirim ke berbagai wilayah seperti Kufah, Basrah, dan Syam. Dari situlah bentuk mushaf Al-Quran menjadi satu dan sama di seluruh dunia Islam. Sejak itu Al-Quran terjaga dengan rapi, baik dalam bentuk hafalan maupun tulisan. Allah Subhanahu wa Ta'ala sendiri yang menjamin dalam firman-Nya, "Sesungguhnya Kamilah yang menurunkan Al-Quran, dan sesungguhnya Kami benar-benar menjaganya." Surah Al-Hijr ayat 9.